Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakila Sendu Pradina. Saya dari kelas MN21K. Di sini saya akan menjelaskan sedikitnya tentang pengendalian risiko. Yang pertama, apa itu pengendalian risiko? Pengendalian risiko adalah serangkaian metode yang digunakan perusahaan untuk mengevaluasi potensi kerugian dan mengambil tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan ancaman tersebut. Pengendalian juga menerapkan perubahan proaktif untuk mengurangi risiko di bidang-bidang tersebut. Pengendalian risiko dengan demikian membantu perusahaan membatasi kerugian. Pengendalian risiko adalah komponen kunci dari protokol manajemen risiko yaitu suatu perusahaan. Yang kedua, ada tujuan dari pengendalian risiko. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dan mengurangi potensi faktor risiko dalam operasional perusahaan seperti aspek teknis dan non-teknis, bisnis, kebijakan keuangan, dan masalah lain yang dapat mempengaruhi kesejahteraan perusahaan. Yang ketiga, ada manfaat manajemen risiko. Yang pertama ada pengurangan kerugian. Dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengolah risiko, organisasi dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian finansial, operasional, atau reputasi yang signifikan. Hal ini dapat membantu aset organisasi dan meningkatkan stabilitas keuangan. Yang kedua, peningkatan keputusan manajemen risiko yang baik memberikan informasi yang relevan dan akurat tentang risiko kepada para pengambil keputusan. Ini membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi dan kemungkinan risiko yang terkait dengan strategi atau proyek tertentu. Yang ketiga, identifikasi peluang. Selain mengidentifikasi risiko negatif, manajemen risiko juga membantu dalam mengidentifikasi peluang yang dapat memberikan keuntungan atau peningkatan kinerja bagi organisasi. Dengan memanfaatkan peluang ini, organisasi dapat mengoptimalkan hasil dan mendapatkan keunggulan yang kompetitif. Yang selanjutnya, yang keempat, peningkatan efisiensi operasional. Dengan mengelola secara efektif, organisasi dapat mengurangi gangguan atau hambatan dalam operasional mereka. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan atau produk yang ditawarkan. Yang kelima, kepatuhan terhadap regulasi. Manajemen risiko membantu organisasi memahami dan memenuhi persyaratan hukum, peraturan, dan standar yang berlaku. Dengan mengelola risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku, organisasi dapat menghindari sanksi litigasi atau reputasi negatif yang dapat timbul akibat pelanggaran. Yang keenam, peningkatan keselamatan kesehatan. Manajemen risiko memperhatikan faktor-faktor keselamatan dan kesehatan yang berpotensi membahayakan pegawai, pelanggan, atau pemangku kepentingan lainnya. Dengan mengidentifikasi dan mengendalikan risiko terkait, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan juga sehat. Prinsip manajemen. Yang pertama, ada pendekatan sistematis. Yang kedua, pemimpin tertinggi terlibat. Yang ketiga, pendekatan berbasis risiko. Yang keempat, partisipasi dan konsultasi. Yang kelima, pendekatan terpadu. Yang keenam, kontinu dan terus-menerus. Yang ketujuh, komunikasi yang efektif. Yang kedelapan, evaluasi dan peningkatan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.